Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Burhanuddin Mujtaba, kami dari perwakilan kelompok 9, yaitu kelompok komunikasi pemasaran pariwisata yang diambil dari buku Dr. I. Agus Bagus Rayu Utama SEMA, yang mana beranggotakan Muhammad Diki Noviansyah, Rismala, Anne Marina, Marisa Febriani, dan kami adalah kelas 6D Humas Ilmu Komunikasi FISIP Untirta. Izinkan saya di sini untuk memaparkan presentasi yang telah kami buat. Apa itu komunikasi pemasaran pariwisata? Komunikasi pemasaran destinasi pariwisata atau Tourism Destination Marketing Communication menurut kelompok kami adalah sebuah bentuk interaksi antara pengelola destinasi dengan target pelanggan beserta semua pemangku kepentingan yang ada agar segala tujuan dan sasaran pemasaran destinasi tercapai secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya yaitu keberhasilan komunikasi pemasaran tentang positioning pariwisata dan perhotelan dalam konteks destinasi adalah tersampaikannya sebuah pesan posisi tentang sebuah destinasi pariwisata dan perhotelan kepada calon konsumen yang tepat dan dengan cara yang benar. Kita ambil contoh yaitu destinasi wisata Bali. Jika destinasi wisata Bali ini dapat memposisikan diri tentang pariwisata budaya, maka cara untuk menyampaikan pesan bahwa destinasi Bali ini adalah destinasi pariwisata budaya yang tentunya cara untuk mempromosikan atau komunikasi pemasarannya itu kepada calon wisatawan yang benar-benar memiliki minat tentang ketertarikan akan budaya. Mungkin dengan cara melakukan pengiriman duta-duta budaya atau melakukan festival budaya, bahkan sejenis itu. Destinasi Bali itu mampu memposisikan diri untuk menciptakan citra perusahaan dan mampu menyampaikan pesan dengan melakukan promosi atau dengan adanya komunikasi pemasaran yang baik kepada calon wisatawan. Berikut adalah profil Provinsi Bali. Bali, the social cultures of Bali. Bali is one of the provinces situated in Indonesia, consisting of 8 regencies and 1 municipalities. There are Denpasar, Jembrani, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem, and Buleleng. Bali is well known as Island of Deities or Island of Thousands Temples. The enchantment of Bali is everlasting, as it is one of the beauties in Indonesia. Bali has many green rice fields that would be good for sightseeing, many picturesque beaches, and the people who live socially and culturally in peace. The social aspect of Balinese people and the cultures are inseparable from Hindu. The Balinese use classifications and caste comprising Brahmana, Satriya, Vaishya, and out of those 3, most of the Balinese belongs to Java caste.
Balinese life pattern is complex and bounded to either religious norms or social norms. In Bali, Hindu people get along with other believers well. Balinese people have various customs and language accents. They are distinctive from each other in every part of Bali. The social cultures of Bali are the heritage of the ancestor, descended from generations to generations. There are some forms of arts in Bali, namely dances, paintings, carvings, music instruments, and architecture that are very typical. Bali is not famous for its natural beauties only, but also because of the distinctive social cultures of the Balinese people. This is Bali, the best island in the world. Nah, tadi adalah profil Provinsi Bali. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Terdapat 3 dimensi dalam pariwisata. Dimensi yang pertama itu ada dimensi geografis, yang kedua ada dimensi waktu, dan yang ketiga itu adalah dimensi tujuan. Kita bahas yang pertama, yaitu dimensi geografis. Dimensi geografis ini dapat diartikan bahwa pariwisata ada karena adanya kegiatan atau aktivitas perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena sebenarnya pariwisata itu adalah sebuah kegiatan manusia yang berpindah dari suatu tempat ke tempat tinggal yang lain di luar lingkungan tempat tinggalnya. Tempat tinggal dia tetap untuk jangka waktu yang kurang dari 1 tahun secara berturut-turut untuk kepentingan liburan, bisnis, dan tujuan yang lainnya. Dan yang kedua yaitu dimensi waktu. Dimensi waktu yang dimaksud itu adalah dalam kegiatan pariwisata, dimensi waktu itu dilakukan kurang dari 1 tahun lamanya. Karena di saat kita melakukan pariwisata, kenapa dibilang kurang dari 1 tahun? Bisa jadi dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun itu kepentingan orang berbeda-beda. Ada yang untuk kepentingan bisnis, ada yang untuk kepentingan liburan. Cuma tidak akan selama lebih dari 1 tahun, karena itu akan menjadi dia berpindah bukan berpariwisata seperti itu. Jadi lanjut yang ketiga yaitu dimensi tujuan. Dalam dimensi tujuan ini biasanya kita ingin mengetahui alasan kita berpariwisata itu untuk apa sih, dan ternyata itu
alasan untuk berpariwisata itu bukan hanya kita berlibur saja, tetapi juga banyak alasan karena kegiatan bisnis atau karena kegiatan seperti mencari pekerjaan, seperti itu sekalian berpariwisata. Biasanya orang-orang mempunyai kepentingan tersendiri untuk berpariwisata. Jadi bukan hanya sekedar berlibur. Dapat dilihat di slide selanjutnya, terdapat 2 buah tabel yang mana terlihat seperti pusing ya kalau nggak dijelasin. Makanya nanti saya akan jelaskan. Ini adalah sebuah implementasi strategi pemasaran pariwisata di Indonesia. Di tabel yang pertama terdapat jenis strategi, yaitu ada pemasaran, promosi, dan media. Dalam kolom pemasaran itu ada DOT. Jadi saya jelaskan bahwa ini adalah sebuah strategi pemasaran pariwisata yang dibuat oleh Kementerian Pariwisata yang menggunakan teori DOT, BAS, dan FOS. Dalam pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara Indonesia sangat didukung oleh berbagai upaya tentunya yang telah dilakukan oleh Kementerian Pariwisata melalui karangan strategi pemasaran ya. Karangan pemasaran tersebut memperhatikan tentang DOT. Teori DOT itu adalah Destination, Origin, dan Time. Dan melalui BAS atau Branding, Advertising, dan Selling. Dengan berbagai jalur media juga, yaitu FOS, Paid Media, Out Media, Sosial Media. Karena pemasaran pariwisata di Indonesia ini sangat memiliki strategi, dan strategi yang akan saya jelaskan yang pertama itu sudah saya bahas tadi, yaitu DOT, Destination, Origin, dan Time. Yang mana destination itu adalah kita melihat destinasi wisata yang mana sajakah nih yang dominan yang dipilih oleh masing-masing wisatawan dengan cara melihat demografi dari masing-masing wisatawan. Contohnya wisatawan dari Cina. Kita melihat wisatawan dari Cina itu biasanya datang ke Indonesia ke tempat mana. Nah, di situ kita bisa membuat strategi pemasaran pariwisatanya. Dan yang kedua itu adalah origin. Origin itu merupakan strategi untuk melihat asal negara dari masing-masing wisatawan. Kemudian data ini akan dijabarkan melalui sebuah data demografi yang memiliki ciri-ciri. Jadi misalnya tadi wisatawan Cina mau datang ke tempat mana, misalnya mau datang ke tempat ke Jogja. Ke Jogja itu dia kegemarannya apa? Terus kita lihat juga dari tipenya tipe wisata yang pegunungan kah, pantai kah, seperti itu. Dan waktu liburannya biasanya kapan sih? Biasanya itu musim kemarau atau musim salju atau musim hujan kayak gitu. Terus biasanya juga mereka datang tuh di hari raya apa? Di hari raya Nyepi, di hari raya Imlek atau yang seperti itu juga harus diperhatikan dari strategi origin ini. Dan yang ketiga yaitu time, itu waktu. Dalam strategi waktu ini juga sangat penting ya untuk mensinkronisasi waktu liburan, karena setiap wisatawan itu mempunyai tujuan dari wisatanya, tujuan dari kedatangan berwisatanya. Misalnya seperti di waktu hari libur dia ingin pas ada event dari destinasinya, misalnya seperti ada festival seperti itu. Dan itu biasanya diselenggarakan di Indonesia sengaja untuk suatu strategi pemasaran
yang sengaja dibuat seperti itu, karena itu untuk memancing para wisatawan. Selanjutnya kita kembali ke kolom promosi. Di situ ada BAS, yaitu branding, advertising, dan selling. Di sini ada branding adalah sebuah upaya untuk mempromosikan pariwisata. Biasanya kalau kita melakukan branding ini melalui penempatan iklan di website, di media ruangan, di televisi, media cetak. Biasanya juga mengadakan festival di mancanegara dan mengadakan fam trip dengan mendatangkan sekelompok wisatawan asing nih yang sesuai dengan paket wisata yang ditawarkan. Biasanya itu sebuah branding tuh ada paket wisata gitu biar para wisatawannya itu dapat tergiur dari hasil promosi itu. Dan yang kedua itu adalah advertising, pengiklanan adalah sebuah strategi pemasaran pariwisata yang mana target pasarnya itu adalah mancanegara, di semua mancanegara melalui pemasaran iklan di media cetak, koran, majalah, atau event-event di mancanegara yang bisa seperti blocking di sel di TV, pembuatan bahan-bahan promosi, dan kerjasama promosi dengan pelaku industri wisata. Misalnya nih kita mau kerjasama sama hotel yang ada di Anyar, misalnya kalau daerah Banten nih, Hotel Marbella. Di situ kita kerjasama di mana view-nya itu adalah pantai. Nah, kita bisa kerjasama membuat suatu paketan pariwisata gitu kan, nginep sambil datang ke pantai yang di depan Marbella itu, dapat paketan harga yang murah. Dan itu kita lakukan sebuah promosi, di situ akan mencantumkan harga yang mana itu tidak seperti biasanya, dan itu adalah sebuah strategi. Yang selanjutnya itu ada selling. Selling ini adalah memfasilitasi penjualan paket wisata yang dibuat oleh industri melalui trade show dan sales mission. Dalam memasarkan produk pariwisata Indonesia, ini biasanya erat kaitannya sama publikasi. Nih, publikasi atau pengiklanan yang menggunakan metode POS, yaitu paid media, owned media, social media, dan endorse. Hal tersebut biasanya diaplikasikan pada berbagai jenis media untuk pengiklanan, yaitu media online, media cetak, media ruang, dan media elektronik. Dan selanjutnya kita lihat di kolom media. Di situ ada POSE, POSE, yaitu paid media, owned media, social media, dan endorse. Di sini karena media semua, jadi semuanya ada medianya kayak gitu. Nah, kita jelasin yang bagian P itu paid media. Paid media ini biasanya menggunakan media yang berbayar seperti channel-channel di televisi yang ada di mancanegara seperti Discovery Channel, Metro TV, MNC Group, TripAdvisor, terus juga CNN, YouTube, National Geographic Channel, Google, dan Baidu. Itu biasanya paid media itu bentuk promosi yang berbayar seperti itu. Dan yang kedua itu ada owned media, yaitu menggunakan media milik sendiri seperti website yang dikelola oleh Kementerian Pariwisata, atau bisa seperti website w.indonesia.traveling seperti itu. Jadi itu bisa menggunakan media milik sendiri gitu. Jadi websitenya website sendiri kayak gitu. Dan selanjutnya itu ada sosial media. Sosial media ini yang sering sekali digunakan untuk memasarkan produk ya, terutama produk pariwisata. Nah, di Indonesia ini ada beberapa ya, diantaranya sering digunakan itu Instagram.
Instagram itu kan biasanya tempat foto dan video. Jadi biasanya tempat destinasi wisata yang udah terkenal banget nih biasanya itu selalu punya Instagram, karena apalagi di era millennials ini kan selalu mencari informasi tentang foto video itu lewat Instagram, apa-apa di Instagram seperti itu. Dan Facebook juga ramai, di Twitter dan di blog. Dan selanjutnya itu adalah endorse. Endorse ini adalah pengiklanan dengan menggunakan brand ambassador dan testimoni artis biasanya ya di sosial media. Kayak contohnya itu Nagita Slavina sama Raffi Ahmad. Dari Nagita Slavina sama Raffi Ahmad itu dia dapat endorse dari tiket.com contohnya. Nah, dari tiket.com itu dia dapat tiket liburan ke Sumba. Nah, di situ yang menjadi brand ambasadornya Nagita dan Raffi Ahmad. Yang melakukan join dari aplikasinya itu adalah aplikasi tiket.com. Dan di tiket.com juga bekerja sama dengan hotel di Sumba atau tempat pariwisata di Sumba. Jadi itu adalah sebuah kerjasama yang menggunakan endorse seperti itu. Jadi menggunakan brand ambassador agar hal tersebut, karena pengikut dari Raffi Ahmad dan Nagita ini sangat banyak, sehingga beberapa dari hasil video, hasil foto, bahkan hasil channel YouTube-nya itu terlihat sangat menarik karena di endorse-nya sama Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, sehingga warga masyarakat Indonesia tertarik untuk berlibur ke Sumba melalui tiket.com, karena di tiket.com misalnya banyak banget nih gitu kan diskon harga yang murah-murah sama paketan pesawat kayak gitu, dan itu sangat memancing para wisatawan. Kita lihat di implementasi strategi pemasaran menurut pendekatan DOT. Ini hanya sebuah penjelasan detailnya dari yang telah saya jelaskan tadi, karena penjelasan DOT ini sangat penting. Bisa dilihat untuk contohnya di destinasi itu ada Grid Bali, Grid Jakarta, Grid Batam. Nah, itu adalah tempat destinasinya, dan origin itu asal para wisatawan, misalnya wisatawan dari Singapura, Malaysia, Australia, Hong Kong, dan Jepang, itu asalnya. Dan waktunya itu kapan sih biasanya mereka datang ke tempat destinasi tersebut, yaitu bisa menyesuaikan dengan pola musim, misalnya lagi musim hujan, musim panas, itu bisa disesuaikan, dan kita juga bisa melihat dari strategi ini. Selanjutnya itu karakteristik produk pariwisata dan perhotelan. Yang pertama itu ada intangible, yang kedua perishable, dan ketiga invaluable, yang keempat complete theory of tourist service. Dari karakteristik produk pariwisata ini, yang pertama adalah intangible. Intangible ini itu adalah sebuah produk tersebut tidak dapat didemonstrasikan atau dicoba sebelum dibeli atau dipakai. Jadi intangible itu biasanya penyediaannya itu berupa produk yang didukung oleh brosur, video, dan media yang kurang lebih bisa menarik perhatian dari minat pariwisata yang agar untuk membeli suatu produk pariwisata tersebut. Jadi ini tuh nggak bisa dicoba sebelum dibeli atau dipakai kayak gitu. Jadi ini akan bisa ternilai bagaimana setelah kita membeli dan bisa dipakai seperti itu. Yang kedua yaitu perishability atau perishable. Nah, ini artinya maksudnya itu adalah sebuah produk jasa seperti produk pariwisata, tidak seperti produk barang ya yang dapat disimpan lama. Ini tidak dapat disimpan lama dan kemungkinan untuk dijual saat harganya tinggi. Jadi produk pariwisata ini yang tidak dapat terjual pada saat itu berarti tidak dapat dijual selama-lamanya, seperti
penjualan kamar hotel, penjualan tempat duduk pada saat di pesawat terbang seperti itu ya, penjualan tempat seminar dan convention center. Itu kan produk pariwisata yang tidak seperti produk barang. Yang ketiga yaitu inspirable atau inspirability, yaitu produk jasa diproduksi dan dikonsumsi pada tempat yang sama dan bersamaan. Produk pariwisata ini harus dikonsumsi pada tempat di mana produk itu dihasilkan. Contohnya, jika ada seseorang ingin menikmati keindahan suasana pantai Kuta di Bali nih, orang itu harus pergi ke Bali, yang artinya tidak mungkin pantai Kuta itu bisa dibawa ke daerah asal wisatawan tersebut. Nah, tidak seperti produk barang seperti DVD atau televisi yang sebuah produk buatan itu kayak buatan Jepang gitu kan, tapi bisa didapatkan di Indonesia di mana saja. Nah, itu tidak seperti itu. Jadi produk pariwisata ini harus langsung nikmati indahnya suasana pantai atau suasana pegunungan seperti itu. Dan yang keempat itu ada complementary of tourist service. Ini adalah produk perusahaan pariwisata yang akan tinggi nilainya bila produk ini dikombinasikan dengan produk yang lain, sehingga ini akan memiliki nilai yang sangat tinggi bagi konsumen atau wisatawan. Jadi contohnya seperti ini, kita memerlukan after sale service, yang artinya wisatawan tidak bisa menikmati langsung suatu produk pariwisata yang dibeli tanpa bantuan si penjual itu. Jadi misalnya dalam membeli suatu paket perjalanan tur atau biro perjalanan pariwisata, jadi wisatawan tidak mungkin melakukan perjalanannya itu sendiri, karena semua reservasi yang dilakukan oleh tour operator yang menyusun rencana perjalanan itu, dan itu sudah paket gitu sama paket perjalanannya. Jadi di dalam paket perjalanan ini ada seorang tour leader dari penjual produk ini untuk memandu perjalanan wisata tersebut. Jadi bantuan penjual ini bisa disebut juga sebagai pelayanan purnajual atau kayak after sale service gitu. Selanjutnya itu ada 4 elemen dalam konteksasi pariwisata. Yang pertama itu ada elemen atraksi. Elemen atraksi itu merupakan suatu yang berwujud yang dapat diwakili dengan sebuah miniatur atau gambar atau peta, mungkin seperti sebuah video, sehingga komunikasi pemasaran ini akan berjalan efektif gitu ya, dan memberikan gambaran sebelum kita ke tempat liburan tersebut. Jadi misalnya nih kalau kita mau liburan, kita biasanya kan nonton di YouTube dulu, atau kita kayak ngeliat di peta jaraknya berapa jauh kayak gitu. Jadi itu akan membuat sebuah gambaran sebelum kita berangkat atau sebelum kita menuju ke tempat liburan tersebut. Dan selanjutnya yaitu ada elemen manitis atau fasilitas. Jadi ini merupakan suatu yang berwujud seperti kamar hotel atau fasilitas. Bisa dilihat di gambar, jadi kan kayak kamar hotel tuh ada fasilitasnya lagi gitu kan. Televisi, meja, kursi, tempat tidur, seperti itu. Jadi ini elemen yang ada dalam konteks pariwisata. Jadi udah dapat paketan kamar tidurnya juga gitu. Selanjutnya itu ada elemen aksesibilitas. Elemen aksesibilitas ini untuk menunjang para wisatawan agar dia tuh mudah gitu menuju ke beragam destinasi wisata. Jadi mereka tuh harus ditunjang oleh akomodasi yang memadai. Jadi akomodasinya itu seperti sarana transportasi bagi para wisatawan domestik atau mancanegara. Jadi sebuah destinasi wisata itu kan akan dikunjungi. Jadi kita harus tersedia sarana transportasi sesuai dengan lokasi dari destinasi wisata, seperti kendaraan umum misalnya kalau agak jauh dari tempat kita nginep, jadi seperti kayak kereta kayak gitu kan. Untuk perjalanan wisatanya juga, kita juga biasanya kan
harus membutuhkan transportasi seperti pesawat dari Indonesia misalnya ke Australia atau kemana kayak gitu. Itu kan juga sebuah akomodasi ya gitu. Dan selanjutnya juga ada elemen ancillary atau kelembagaan nih. Di dalam elemen ini keberadaan sebuah destinasi wisata itu harus ditunjang dengan keberadaan lembaga yang mengolahnya, ya kan. Pasti di setiap pariwisata itu akan diwewenangi oleh suatu lembaga seperti Asita kayak gitu, lembaga-lembaga yang sesuai dengan destinasi wisata itu berada. Jadi destinasi wisata itu juga harus ada yang ngolah gitu kan. Lembaga tersebut juga akan menjadi bermanfaat bagi para wisatanya karena mereka akan dimudahkan dari berbagai layanan informasi, keamanan, dan juga layanan-layanan yang lainnya. Dan selanjutnya ini ada 4 kunci tantangan dalam komunikasi pemasaran pariwisata dan perhotelan. Ini menurut Millet dan Baker di 2022. Yang pertama itu ada abstractness. Jadi ini sangat sulit ya untuk mengkomunikasikan karena berbeda dengan konsep jasa pada umumnya. Jadi konsep pariwisata dan perhotelan ini kan masih terlihat seperti abstrak. Kita tidak dapat mengetahui bagaimana pengunjung yang ingin datang ke sini tuh seperti apa gitu kemauannya, seperti tempat liburan yang seperti apa, destinasi yang seperti apa. Jadi ini lumayan seperti masih abstrak gitu. Jadi kita harus lebih pintar dalam membaca strategi, dalam membaca situasi, bagaimana agar wisatawan itu dapat berlibur dengan nyaman, berlibur sesuai dengan keinginannya. Jadi kita harus lebih pandai dalam merancang strategi itu, seperti itu. Jadi itu menjadi tingkat kesulitan atau tantangan dalam komunikasi pemasaran. Dan tantangan yang kedua yaitu generality atau sulitnya menunjukkan keunggulan servis yang diberikan. Terkadang kita hanya cuma punya, misalnya saya adalah pemilik hotel yang ada di Batam. Di Batam itu kurang fasilitas, misalnya kurang fasilitas, tamannya kurang bagus, gak ada kolam renangnya. Tetapi para wisatawan itu ingin hotel yang ada kolam renangnya gitu. Dan itu adalah menjadi suatu kesulitan gitu untuk keunggulan. Gimana caranya kita ngasih servis yang bagus, ngasih kepuasan yang bagus buat konsumen, buat para wisatawan, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu ada non-searchability, yaitu sulitnya melakukan pembuktian awal seperti layaknya mencicipi rasa makanan dan sebuah hidangan atau makanan dan minuman. Jadi kita belum tahu nih pembuktian di awal, orang-orang tuh pembuktian di awalnya seperti apa. Misalnya kayak di foto kok indah banget sih Pantai Kuta, tapi pas di sana kok kotor pantainya, misalnya seperti itu. Dan itu terkadang tidak kejadian yang tidak terduga gitu, bisa saja itu mengecewakan para wisatawan, seperti itu. Jadi itu pembuktian yang sulit gitu. Kadang kan di foto sunsetnya bagus banget, tapi ternyata pas udah lihat kok nggak ada sunset kayak gitu. Jadi itu adalah sebuah hal yang tidak bisa diduga gitu. Itu pembuktiannya sangat sulit, seperti itu. Dan yang itu juga menjadi sebuah tantangan yang sulit ya untuk komunikasi pemasaran pariwisata. Dan yang keempat, ini ada impability, yaitu memperlakukan pemahaman dan interpretasi mendalam sebelum melakukan komunikasi pemasaran. Ini juga sangat menjadi tantangan ya untuk melakukan pemahaman dan interpretasi untuk melakukan komunikasi pemasaran. Oke, next, strategi pariwisata dan perhotelan serta kasus-kasus komunikasi pemasaran pada pariwisata dan perhotelan. Jadi, komunikasi pemasaran itu sangat bersifat dinamis ya.
dan memiliki keunikan tersendiri yang cenderung mengikuti perubahan dari waktu ke waktu. Nah, perubahan dalam teori pemasaran ini sangat berdampak pada perubahan terhadap komunikasi pemasaran. Karena hal itu dapat terjadi kapan saja, sehingga itu menjadi sebuah kasus-kasus yang sulit untuk diatasi gitu. Jadi semakin mudahnya konsumen mendapatkan informasi dan semakin mudahnya mendapat pelayanan mandiri seperti itu akan menyebabkan para penyedia jasa ya semakin sulit untuk melakukan pembelian jasa, karena kita sulit menebak bagaimana selera konsumen ini, bagaimana selera turis ini gitu, dan bagaimana persepsi konsumen sebelum dan sesudah melakukan pembelian jasa. Jadi sebelum dan sesudah melakukan pembelian jasa itu gitu. Jadi peran dialog ini secara pribadi antara produsen dan konsumen semakin berkurang akibat ketergantian oleh teknologi komunikasi online sih yang lebih mendominasi seperti jejaring sosial, chatting, blogging, dan pertukaran informasi yang cenderung lebih banyak diperankan oleh media gitu. Jadi agak sulit juga gitu kan untuk mengimbangi ini gitu. Jadi ini ada menjadi kasus-kasus komunikasi pemasaran dan pariwisata. Jadi ini ada 3 elemen kunci komunikasi pemasaran yang berhasil dalam pariwisata dan perhotelan. Yang pertama ini ada branding. Jadi branding ini adalah modal utama, modal yang sangat penting bagi kesuksesan tujuan komunikasi pemasaran. Namun ini sangat disayangkan karena bagaimana dengan destinasi yang belum memiliki branding gitu. Jadi kita mungkin yang udah punya branding ini akan sangat terlihat lebih unggul gitu kan. Destinasi-destinasi yang udah punya branding ini akan terlihat lebih unggul. Tapi kita lirik untuk destinasi yang belum punya branding gitu, yang belum memiliki branding, ini akan sangat sulit untuk berkembang. Jadi harus nge-branding dari awal gitu, harus ada perjuangannya dulu gitu. Tapi semuanya juga butuh proses dan itu pasti akan dapat berhasil sesuai dengan berjalan. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.